Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, min hamdihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yazidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Rawahu Muslim. Pertama, kita kembali bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita sudah berada, ini pertengahan Ramadan, artinya sudah setengah jalan kita lewati. Kita juga akan ada separuh lagi, dan mudah-mudahan kita sehat, bisa menyempurnakan puasa ini sampai nanti di akhir Ramadan. Allah terima ibadah puasa kita dan Allah jadikan kita insan yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Satu hal tentunya kita merasa Ramadan itu begitu cepat sekali berjalan. Mudah-mudahan kita jangan sampai lalai hari-harinya, jamnya, bahkan mungkin menit dan detiknya untuk selalu menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat salam kepada Rasul dengan melafazkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Salah satu gelar Rasul itu adalah Abul Yatama wal Masakin. Apa artinya? Rasulullah itu digelar dengan bapaknya orang-orang yatim dan orang miskin. Jadi Rasulullah itu pembelanya, Abul Yatama, bapak pengayomnya. Karena itu gelar Rasul ini, Abul Yatama wal Masakin ini, bagian dari kajian kita pada ba'da zuhur siang hari ini. Tentunya Ustadz terima kasih kepada BKM yang mengundang, dan juga Ustadz yang kedua lah tausiah di sini. Pertama dulu pernah kajian subuh, dan luar biasa masjid kita ini subuh waktu itu penuh sampai ke belakang, sarapan sekali Ustadz waktu itu ceramah ba'da subuh. Kali ini ba'da zuhur di bulan Ramadan yang penuh mulia ini. Masjid yang begitu dinamis, begitu pengelolaannya sangat bagus. Ustaz lihat ada klinik kesehatannya gratis, Masya Allah. Ustaz lihat juga ada bina mu'allabnya luar biasa, Masya Allah. Juga ada rumah tahfiznya. Mudah-mudahan warga komplek Bumi Asri ini semua menjadi ahlu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai tanda kita abdan syakura, hamba Allah yang pandai bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini Ustadz serasa masuk ke sini, ke komplek ini, sudah ada aroma-aroma surga, ya, aroma-aroma yang begitu indah di dalamnya. Karena itu terus kita pertahankan. Karena ada Ustadz baca itu, katanya orang bahagia itu cirinya 5. Qalban syakira, hati yang bersyukur. Lisanan zakira, lisan yang berzikir. Baru azwazan solihah. Jadi istri pasangan hidup yang soleh. Auladan abroron, anak-anak yang baik. Itu orang yang bahagia. Satu lagi bi'atus solih, lingkungan yang baik.
Bagaimana tahu kita lingkungan baik? Komplek yang baik bagaimana? Ada masjidnya. Nah, itulah. Jadi kalau Bapak tinggal di perumahan tidak ada masjidnya, pindah. Kalau ada masjidnya, itu lingkungan yang soleh, yang baik. Itulah bahagia. Jadi sejauh kita mungkin mencari perumahan, cari. Kalau misalnya ada anak kita, ada nggak musolahnya di situ? Ada nggak masjidnya? Kalau nggak ada, nggak usah tinggal. Karena biar mudah kita ibadah. Kenapa? Itulah bahagia dunia akhirat. Ada cirinya lingkungan yang baik, lingkungan yang soleh. Ya, cirinya soleh itu masjid. Karena disinilah kesolehan itu. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kajian kita nanti lebih kurang 30 menit. Nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Karena juga ini Ustaz lihat dakwah secara virtual atau secara digitalnya juga jalan, dan memang beberapa kali juga Ustaz ikuti tausiah di sini. Ada Ustaz Ajar Stompul, Prof Abdullah, Prof Muzaki dan sebagainya, sehingga memang orang bisa menyimak. Karena ciri masjid yang maju itu diantaranya adalah dia memang dakwahnya itu dikelola dengan profesional, juga termasuk melalui seperti ini, ada link, ada secara online atau secara digital. Seperti misalnya Beji Jogokarian itu, mereka punya juga yang seperti itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi tausiah kita ini terkait dengan Ramadan dan kesolehan sosial. Bapak Ibu, as-shaimin was-shaimat. As-shaimin itu maksudnya laki-laki yang berpuasa. As-shaimat ya perempuan yang berpuasa. Kita sedang berpuasa ini. As-shaimin was-shaimat, al-hafizin wal-hafizat. Hamba Allah laki-laki yang dijaga Allah dan yang perempuan dijaga Allah. Jadi memang Ustaz lihat kesolehan itu ya dibagi 4. Dulu 3 saja. Ada kesolehan individual. Jadi individu kita soleh. Ada kesolehan ritual, ibadahnya soleh. Ada kesolehan sosial secara istimaiyah masyarakat. Jadi ada dampak ibadah itu kepada orang lain. Dan yang keempat itu sekarang ada istilah kesolehan intelektual. Nah, kita mengkaji tentang kesolehan sosial. Jamaah yang dirahmati Allah, kenapa penting sekali kita kesolehan sosial? Karena kita tidak lepas dari masyarakat. Kita ini hidup bermasyarakat. Jadi di dalam Quran itu di antara panggilan manusia ada al-bashar, makhluk biologis, Bani Adam. Maksudnya Bani Adam itu makhluk sejarah, ada Nabi Adam dulu. Kemudian manusia dipanggil dengan al-ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tapi manusia juga dipanggil ya ayuhan nas, an-nas. Artinya an-nas itu sosial. Dia tidak lepas dari masyarakat di sekitarnya, berinteraksi sosial. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, paling tidak ada 4. Kenapa kesolehan sosial itu penting? Yang pertama, banyak sekali ayat Al-Quran bicara tentang kesolehan sosial. Di antaranya ayat yang Ustaz baca tadi. Bahkan itu hampir 1 surah. Alam yazidka yatimam fa'awa. Kami dapatkan kamu Muhammad yatim, kami yang melindungimu. Karena Rasulullah itu yatim, 3 bulan dalam kandungan ayahnya meninggal. Kemudian 6 tahun ziarah ibunya ke Negeri Abwa, ibunya meninggal. Jadi Rasulullah itu bukan hanya yatim, yatim piatu. Jamaah yang dirahmati Allah, nah inilah Rasulullah. Jadi ditemui yatim, kami yang memelihara, menjagamu. Artinya Allah perintahkan kita menjaga dan memelihara anak yatim. Wa wajadaka dhallam fahada. Rasulullah itu ketika menerima wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini nanti malam, ini nuzul Quran ya, nanti malam. Kita nggak kaji itu. Tapi ketika Rasulullah dapat wahyu pertama ini, surah Al-Alaq 1 sampai dengan 5 ini, ma ana biqari, Iqra ma ana biqari. Iqra, baca. Berarti kita perlu membaca, literasi. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka Rasulullah minta diselimutilah sama Khadijah.
ya istrinya yang dia cintai. Rasulullah SAW itu sering bertahanus karena masyarakat sudah jahiliyah, begitu rusaknya menyembah berhala. Rasulullah mendapat wahyu. Nah, ketika ada Rasulullah dapat wahyu ini, ternyata cukup lama wahyu berikutnya belum turun. Maka Rasulullah tadi semacam bertanya, kenapa wahyu belum turun? Aku sudah sah, aku sudah dilantik, aku sudah dijadikan Rasul, wahyu kok belum turun? Maka Rasulullah dalam keadaan jamaah sekalian bertanya-tanya, ya agak bingung Rasul, mana ini wahyunya? Maka wa wajadaka dhallam fahada. Lalu apa yang terjadi? Turunlah ayat ini. Ketika kamu Muhammad dalam keadaan seperti itu, kami berikan hidayah. Jadi berarti kita jangan sesat menyesatkan. Ada orang sudah sesat, dia udah sesat aja, jangan menyesatkan. Ada ustaz lihat sekarang viral itu nampaknya namanya Saifuddin apa itu ya, Pudin Ibrahim, itu pendeta apa. Kalau dia mau sesat aja itu urusan dia, kalau dia mau murtad itu urusan dia. Tapi jangan pula dengan berani mengatakan 300 ayat Al-Quran harus dihapus. Siapa dia? Jangankan 300, jangankan 200, satu ayat pun Al-Quran itu benar. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Quran az-zikra, kami yang menjaganya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kelewatan betul itu. Makanya sebenarnya orang seperti itu harus ditangkap, membuat resah. Kalau dia mau murtad, ada orang yang dia non muslim masuk Islam, kita bina mu'alaf, itu hak orang beragama, udah silakan saja, tapi jangan menyesatkan. Udah sesat menyesatkan pula. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah, maka ambillah hidayah Allah. Ini dalam ayat yang berikutnya, wa wajadaka dhallam fahada wa wajadaka ailam fa'aghna. Kami temukan kamu dalam keadaan miskin, kami kayakan. Jadi jamaah sekalian, sebenarnya ya perlu kesejahteraan, berbagi. Nah, inilah sebenarnya kesolehan sosial itu. Jadi kalau Abu Bakar mengatakan, sekiranya lapar, kalau urusan lapar aku duluan, kata khalifah itu. Kalau urusan kenyang, umat rakyat duluan. Jadi pemimpin itu mengayakan, bukan memperkaya diri sendiri dan kelompok. Ini Allah ingatkan ini. Di negeri kita ini kan ada 4 golongan ini. 4 golongan. Kalau rakyat biasa, rakyat miskin, susah, lagunya itu apa? Lagunya maju tak gentar membela yang apa Pak? Yang bayar, membela yang benar, itu rakyat biasa. Kalau ustadz ini guru, dosen, itu apa lagunya itu? Kalau guru dosen, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Ya udah, mengabdi. Kalau dokter, ada dokter sini, dokter, kepala dinas, camat. Nah, itu lagunya beda Pak. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Akan mau kepala dinas dimanapun ditaruh senang aja Pak. Ada lagi yang keempat. Kalau dia anggota DPR, kalau dia pejabat, wali kota, gubernur, menteri, dirut BUMN, presiden, lagunya apa Pak? Lagunya kemesraan ini, ya kan? Jangan cepat berlalu. Ada lagunya itu Pak. Ya jamaah sekalian, jadi kita di negeri kita ini pun lagunya pun bertingkat-tingkat. Makanya selalu Ustaz bilang, sekarang kan ada sensus ekonomi, bagaimana potensi ekonomi. Ustaz bilang 4 saja. 1, besok makan apa tidak. Hari ini makan, besok enggak. Itulah orang fakir. Yang kedua, besok makan apa? Yang kedua, besok makan apa? Hari ini makannya telur, besok ikan asin, besoknya tahu, besok makan apa? Masih ada yang dimakan. Miskin. Fakir ini lebih susah daripada miskin. Miskin masih bisa hidup. Kalau fakir itu nggak tahu dia lagi masa depannya apa yang dimakan besok. Ini yang kedua. Yang ketiga, besok makan di mana? Bapak makan di mana? Pokoknya tinggal klik aja.
mau di kafe, mau di hotel. Ustaz lihat di hotel gitu. Tadi semalam itu Ustaz diundang ceramah di Hotel Arya Duta. Jadi buka puasa itu 150.000, makan sepuasnya. Bapak boleh nggak kayak gitu? Boleh, rezeki, nikmat dari Allah, silahkan. Mau makan di mana pilih. Apalagi daerah Bumi Asri, ke Ring Road sana kita, banyak kali pilihan buka puasa. Dan sekarang Ustaz lihat jadi tren itu. Tren sekali buka puasa bersama, iftar jama'i. Kalau kita pesan sini ada berapa, mau makan lembur kuring apa gitu, banyak lah. Segitu kita pesan dah habis katanya. Ya kan? Jadi jamaah sekalian yang dirahmati, besok makan di mana, ada uang silahkan, dah apa-apa. Tapi jangan lupa bersyukur, berbagi. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Itulah ujung ayat itu. Dengan nikmat Allah berbagi. Kadang mohon maaf Pak ya, kita ini yang banyak ilmu kali-kali mengalihkan orang aja. Yang kedua, ilmu kurang-kurang, mengurangi hak orang. Yang ketiga, ilmu tambah-tambah, menambahi bagian dia. Yang susah itu ilmu, kalau matematika, ilmu bagi-bagi. Bagaimana caranya berbagi? Itu yang susah itu. Itulah ilmu Rasul, berbagi. Makanya Rasulullah, coba kalau kita sholat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Itu kan salawat kita, tasyahud. Assalamu alayka, keselamatan atasmu ya Rasulullah, wa rahmatullah, berkah Allah, wa barakatuh, berkah rahmat Allah untuk. Apa kata Rasul? Bukan untukku, kata Rasul. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihat. Keselamatan atas kami, hamba-hamba Allah yang soleh, bukan untukku. Jadi kekayaan itu bukan untuk kita. Makanya Ustaz bilang, orang yang bersyukur ilmunya jangan ilmu cangkul. Cangkul tarik ke kita, cangkul tarik cari rezeki untuk kita. Itu bukan ilmu syukur. Ilmu syukur itu sodok. Pernah lihat skop itu? Disodok dia, tarik ke kita, bagi juga ke orang. Itulah ilmu syukur itu. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmat Allah jangan lupa kamu berbagi. Jadi pertama, besok makan apa tidak? Yang kedua, besok makan apa? Yang ketiga, besok makan di mana? Ini bagus yang ketiga itu. Yang tak bagus itu yang keempat, besok makan siapa, kata. Coba itu. Siapa Pak? Macam mana kalau misalnya hak-hak orang miskin kita ambil? Bagaimana bantuan-bantuan kita sunat? Ustadz ini bukan apa ya? Bukan, ini kan ibrah pelajaran Pak ya. Kan semasa Covid itu ada menteri sosial kita, kayaknya pakai marga itu dia, yang kemudian diciduk KPK, ditahan, digantilah. Sekarang menteri sosial itu Bu Risma. Bu Risma ini dari Surabaya, wali kota, perempuan. Memang ibu itu kencang lah dia, Bu Risma itu. Ustadz ya terlepas dari orang suka nggak suka, Ustadz ambil yang baiknya. Bu Risma itu ada berhasilnya. Bapak lihatlah Surabaya sekarang bagusnya. Cantik Surabaya itu. Bonek-bonek kan ada penonton bola itu bisa ditertibkan. Tidak hanya itu, Bu Risma berhasil menutup tempat pelacuran terbesar, namanya Doli kalau nggak salah Ustaz. Apa? Karena Ustaz nggak ngerti juga ya kan. Cuma udah pernah Ustaz penelitian ke Surabaya tentang bagaimana filantropi Islam. Salah satunya di kota Surabaya, karena ada kami dapat biaya penelitian secara nasional bagaimana tentang infak sedekah, filantropi istilahnya, kedermawanan di Indonesia. Maka kami punya sampel Surabaya, Jogja dan Medan. Luar biasa jamaah sekalian. Surabaya itu luar biasa. Jadi terlepas dari yang lain-lain, tapi berhasil menutup tempat pelacuran terbesar. Allahu Akbar. Itu harus kita lihat, berhasil. Karena itu memang orang yang berkuasa itu lebih mudah dia berdakwah. Man ra'a minkum mungkaron, lihat kemungkaran, falyughayyiru biyadihi, robah dengan tangan. Jadi kalau dia Kapolda, kalau dia Pangdam, dia gubernur, tutup itu. Dia wali kota, tutup. Ya kan? Kita ini kalau di Sumatera Utara, Ustaz tengok ada di daerah apa itu tuh, mau ke Brastagi, apa bandar baru apa namanya? Enggak tutup coba itu. Macam mana enggak meletus-letus juga Gunung Sinabung itu coba.
kita undang murkanya Allah, azab dari Allah. Betul apa betul itu? Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, robah dengan tangan. Nah inilah yang perlu kita lihat tadi. Jadi besok makan siapa? Apa yang terjadi? Ada bantuan COVID. Yang Ustadz simak itu ya, bantuan COVID itu se-Indonesia. Kalau nggak salah Ustadz, bantuan 250.000 untuk orang miskin. Ternyata bantuan itu bisa saja disunat. Itu artinya apa? Besok makan siapa? Siapa lagi yang bisa kita objekkan? Siapa lagi yang bisa kita manfaatkan? Maka karena itu jamaah sekalian, kalau kita diberikan kekayaan, berbagi. Nah inilah yang pertama. Jadi banyak ayat Al-Quran bicara tentang soleh sosial. Coba Bapak lihat ya, surah Al-Ma'un. Tahu kan surah Al-Ma'un itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Menghardi anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak memberi makan orang miskin. Coba bayangkan itu. Betapa kita dianggap mendustakan agama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini ada sebuah kisah inspiratif. Kisah inspiratif. Terjadi pada masa tabi'in. Jadi Rasul, sahabat, tabi'in. Baru sudah itu tabi'in. Kita ini mungkin udah berapa tabi'in gitu. Jadi pada masa tabi'in itu, umat Islam ketika itu melaksanakan haji. Haji Pak ya. Kita ini sudah 2 tahun nampaknya haji ditunda. Mudah-mudahan Ustadz baca ada kabar gembira, tahun ini akan berangkat haji. Alhamdulillah. Ya mungkin sudah divaksin Pak ya, udah divaksin 2 kali. Kalau Ustadz udah 3 kali Ustadz, 3 kali. Ini pegal ini. Yang ketiga ini kok pegal. Apa? Booster apa namanya? Booster agak pegal. 3 hari pegal Ustadz rasakan. Agak mendemam Ustadz yang apa ini? Booster ini. Kalau yang pertama dulu nggak apa-apa 1 2. Yang ketiga ini. Tapi mungkin ini lebih bagus atau kayak mana? Yang penting sehat. Kalau Ustadz ini mau jangankan 3 kali, asal bisa ceramah gini berjamaah 10 kali silahkan. Omikron, Papakron, apalagi Abikron, Umikron, Popkron, Politron, Sukron, Kasiron, silahkan aja, nggak apa-apa. Yang penting sehat, yang penting kita bisa berjamaah, yang penting naik herd immunity kita bangun immunity yang bagus sehingga kita sehat. Ya ini kita tentunya jamaah yang dirahmati Allah. Jadi begini, pada waktu haji itu, ya mudah-mudahan tahun ini akan berangkat haji. Jadi umat Islam melaksanakan haji. Waktu itu haji itu banyaknya itu 150.000, udah banyak itu. Kalau sekarang kan jutaan Pak ya, jamaah haji itu kan luar biasa. Jadi 150.000 haji. Imamnya itu namanya Syekh Abdullah bin Mubarak Al-Hafiz. Jadi Abdullah bin Mubarak ini imam besar Masjidil Haram. Kalau sekarang kan Imam Syekh Sudais, Syekh Syuraim kan gitu Pak. Apalagi Syekh Sudais itu enak kali suaranya itu Pak. Ya kalau di sini juga Ustaz rasa imamnya enak-enak bacaannya. Jadi khusyuk jamaahnya. Ya kan? Kalau Ustaz bilang enak nggak apalah, dibilang tak enak lumayan. Coba Ustaz testing baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kan nggak jelek kali kan Pak? Lumayan Pak ya? Lumayan. Jadi kalau Ustadz Imam pun lumayan kata orang. Pokoknya nggak mengecewakan Pak. Ada kadang kan tajwidnya nggak enak, telinga kita pun nggak enak. Aduh nggak enak tajwidnya, nggak cocok, lari-lari bacaannya Ustadz kan? Ya kan? Ustadz lumayan. Karena gini-gini Ustadz pernah juara MTQ juga di Sibolga, Taptek. Ustadz pernah juara 2 MTQ remaja. Kebetulan pesertanya 3 orang, jadi juara 2.
Udah 3 orang, 1 gak datang. Jadi betul-betul juara 2 lah itu ya. Jadi juara 2 WO itu, sejarah lah itu. Nah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi haji, apa rangkaian haji itu? Ihram, tawaf mengenai Ka'bah, kemudian sa'i lari kecil, habis itu kan siap sa'i ada tahallul juga ya, melontar jumrah, melontar, habis itu ada wukuf di padang Arafah. Jadi dalam wukuf itu ada namanya khutbah wukuf. Ada. Kalau kita sekarang ini Ustaz lihat karena banyaknya karom-karomnya itu yang khutbah. Khutbah wukuf. Selesai khutbah wukuf itulah puncak haji. Makanya haji dikatakan al-hajjul arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Ustaz kok cerita haji? Alhamdulillah tahun 2007 Ustaz haji Pak. Nggak ada duit. Ada yang nyuruh berangkat haji Ustaz. Alhamdulillah. Ya kan? Mana boleh awak tolak, gerobak yang ditolak Pak. Haji cita-cita kita itu ya kan? Berangkat haji Ustaz. Bapak-bapak, ibu-ibu Ustaz yakin udah ada yang haji, ada yang umroh. Kalau belum haji Ustaz doakan haji. Amin ya Rabbal. Kalau sudah terdaftar mudah-mudahan namanya naik ke atas. Amin ya Rabbal. Kalau naik haji itu Pak, mohon maaf ya. Bisanya kita tukang bubur aja naik haji. Kan ada di RCTI itu, tukang bubur naik haji itu, ya kan? Kalau mau naik haji amalkan aja 3. Dulu ada gubernur kita Pak Samsul Arifin, yang baik-baik kan kita contoh Pak. Itu dikumpulkannya tukang sapu jalan di lapangan Merdeka, namanya Laskar Melati. Apa kata Pak Samsul? Ku tengok ada mirip mama aku di bawah pohon, macam mama aku hajapatlah dari Brandan, ambilkan KTP ibu tuh, berangkatkan haji. Tukang sapu jalan Pak, yakin Bapak. Jadi Bapak insya Allah bisa naik haji. Jalan itu kan ada ayat itu, may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau mau naik haji 3 aja amalkan. Baca surah Al-Hajj, amalkan. Kok belum juga Ustaz? Yang kedua surah At-Tolak, amalkan itu. May yattaqillah yaj'al. Kok belum juga Ustaz? Sempurnakan dengan duha. Kok belum juga Ustaz? Nah yang ketiga, rajin jual surat tanah. Insyaallah. Kalau jual surat tanah laku 2 miliar gak haji, kelewatan itu, ya kan? Jadi jamaah yang dirahmati Allah, jadi pas selesai khutbah, kemudian Syekh Abdullah bin Mubarak dia tidur malam itu. Saya tidur, mimpi dia. Mimpinya wallah, ballah, tallah. Demi Al-Quran dan Sunnah, demi Allah. Ini Syekh Abdullah, imam besar. Nggak mungkin dia sumpahnya itu main-main. Ini imam besar. Maka kemudian dia bersumpah malam itu didatangi Jibril. Apa kata Jibril? Abdullah bin Mubarak, yang haji ini nggak ada yang diterima. Satu pun tidak ada yang diterima, alias mardud, bukan mabrur, mardud, nggak diterima. Syekh Abdullah bin Mubarak bertanya, apakah aku juga nggak diterima ya Allah? Nggak diterima. Bayangkan itu. Maka Syekh Abdullah bin Mubarak bangun agak berkeringat, dia nangis, dia ya Allah, habis waktu, habis uang, habis tenaga, jauh keluarga, nggak ada yang mabrur. Nangis. Semua tahun itulah tidak ada yang mabrur satupun haji. Jibril menyampaikan, menangis Syekh Abdullah bin Mubarak. Lalu dia lanjutkan tidur. Dalam tidurnya datang lagi Jibril. Abdullah bin Mubarak, sekarang justru sudah diterima, dan tidak hanya mabrur sedikit, semuanya mabrur jadinya. Hanya dengan mimpi itu. Lalu dalam mimpi itu dikatakan, Syekh Abdullah bin Mubarak bertanya, wahai Jibril, apa alasannya? Tadi ditolak semua, sekarang kok diterima? Apa alasannya? Ada amalan seorang pemuda, bukan seorang pemuda, seseorang ya yang bernama Sa'id bin Muhafah. Ada seorang Sa'id bin Muhafah, penduduk Damaskus, tinggal di pasar Damaskus. Amalan dia itulah membuat Allah berkasih sayang, diterima seluruh amal ibadah, dan ini hajinya semua mabrur. Wahai Abdullah bin Mubarak, jumpailah jumpailah Sa'id bin Muhafah di Damaskus, tanyakan apa amalannya. Masya Allah, inilah kesolehan sosial itu. Maka setelah haji
Beberapa hari langsung Abdullah bin Mubarak, imam besar ini, mendatangi Sa'id bin Muhafah sampai ke kota Damaskus. Dalam perjalanan beberapa minggu, di pasarnya itu dia tanya, "Aina Sa'id bin Muhafah?" Yang mananya Sa'id bin Muhafah? Oh, itu di belakang pasar itu rumahnya. Dia itu tukang jahit sepatu. Bapak-bapak tahu tukang jahit sepatu. Jadi sepatu koyak dijahitnya, sendal koyak dijahitnya. Di pasar ada itu spesial reparasi sepatu. Didatangi Syekh Abdullah bin Mubarak, "Assalamualaikum." Masuk ke rumah. "Waalaikumsalam." "Man anta?" Ya kan? "Ahlan wa sahlan." Selamat datang. "Man anta?" Kamu siapa? "Apakah antum yang namanya Sa'id bin Muhafah?" "Benar, sayalah itu. Pekerjaan saya tukang jahit sepatu." "Kenapa kemari tuan?" "Siapa tuan?" "Saya Abdullah bin Mubarak, Syekh Al-Hafiz, imam besar Al-Haram." Maka Sa'id bin Muhafah mencium tangannya, dia peluk. "Wahai tuan Syekh, kok jauh-jauh datang kemari? Ada apa?" "Saya ini kan orang biasa. Saya sebenarnya yang harus menjumpai tuan untuk melaksanakan haji." Maka kemudian apa kata Syekh itu? "Gini Sa'id bin Muhafah, saya mau bertanya, kamu ini amalan apa? Saya haji tahun ini dikatakan ditolak semuanya. Tidur lagi kata Jibril diterima amalanmu." "Apa amalanmu?" "Masya Allah Syekh, berarti saya ini mabrur. Berarti saya ikut haji." Jamaah sekalian, apa kata Sa'id bin Muhafah? "Begini Syekh, saya kan tukang jahit sepatu. 15 tahun saya nabung. Nabung 15 tahun. Udah cukup uangnya, saya memutuskan berangkat haji tahun ini. Tapi kemudian istri saya ngidam." Ya, Sa'id itu istrinya ngidam. Ya, ngidam ini, lalu ngidamnya itu Pak, kecium wangi rendang masakan. Kata istrinya, "Bang, abang gak mau berangkat haji. Itu wangi kali masakan. Aku lagi hamil, abang mau berangkat haji. Carikan makanan itu agar aku bisa memakannya." Pak, kalau istri bapak ngidam, bapak penuhi nggak? Dipenuhi. Ya kan? Bapak ngidam istrinya, diusahakan. Mangga muda pun malam cari. Ya kan? Apa boleh cari? Asal jangan ngidam. "Bang, aku ngidam bang." "Ngidam apa?" "Mobil Fortuner," katanya. Kalau itu penting lah kita itu, ya kan? Jangan ngidam yang aneh-aneh lah. "Bang, aku ngidam bang apa?" "Aku ini ngidam mau jumpa dengan Sahrukan," katanya, ya kan? Itu susah lah kita itu. Ambil aja fotonya. Nah, ini fotonya gitu. Udah jumpa lah ini. Jadi jamaah sekalian, karena makanan yang ngidamnya dicarinya. Lorong wanginya itu. Ini makanya disunahkan Nabi, kesolehan sosial. Ibu-ibu ya, kalau masak banyakkan kuahnya, biar kita bisa berbagi, kecium nanti. Dapatlah rupanya seorang ibu lagi merendang daging, rumahnya reot, kemudian miskin. Di tengah-tengah rumah itu, di pasar itu miskin. "Bu, mintalah dulu dagingnya." "Kenapa?" "Sa'id, istri saya ngidam, saya mau berangkat haji." "Oh tuan, ini haram bagi tuan, halal bagi kami." "Loh, oke gitu Bu, nggak boleh lah. Kalau bagi ibu halal, bagi kami halal." "Enggak tuan, ini haram tuan, kami halal." "Loh, rupanya ibu masak apa?" "Yang saya masak ini adalah keledai. Keledai ini sebangsa kuda. Tapi keledai ini udah mati, bangkai. Aku ini miskin, anak yatimku ada 5. Aku ini susah, mana mungkin bisa beli daging. Kelaparan anak yatim ini. Maka kemudian ku ambil bagian perut keledai itu, ku ambil daging dalamnya, ku masak. Ini bangkai. Makanya bagi tuan haram, bagi kami halal." Kenapa? Daripada mati anak yatim saya. Masya Allah. Itulah kesolehan sosial. Akhirnya Sa'id pulang ke rumah. "Dek, kau lagi hamil, jangan kau makan itu, bangkai rupanya." "Maksudnya bang?" "Ya nanti yang haram pula dalam kandunganmu itu. Ibu itu rupanya masak daging bangkai, udah mati, nggak disembelih." "Duh ya Allah ya bang, jangan gitu. Coba sekarang beli daging, kan di pasar, dibelinya daging 2 kilo, suruh buang itu, jangan sempat dimakan anak yatim yang haram itu. Datang, Bu, udah masak, sikit lagi, udah dihidangkan belum? Buang Bu, buang. Kenapa? Ini ada daging. Karena tidak boleh anak yatim memakan yang haram itu. Selamat anak yatim tadi. Tidak hanya itu, wahai Syekh Abdullah bin Mubarak,
Apa yang saya lakukan kepada ibu tuh? Bu, ini di atapnya udah bocor, dindingnya bocor, lantainya juga sudah begini parahnya. Bu, saya berangkat haji, ini uang saya 40 juta. Ustadz baca itu katanya biaya haji sekitar 39 jutaan ya, ONH ini. Ini uang saya 40 juta bu, semua untuk ibu, tabungan saya 15 tahun. Tolong ibu pasang ini apanya ini, atapnya ini, nanti anak yatim kehujanan. Ibu pasang dindingnya, nanti anak yatim kedinginan. Ibu sisakan uangnya buat modal jualan, biar sekolah, biar hidup anak-anak yatim. Allahu Akbar, subhanallah, ini yang mabrur. Jadi Sa'id itu gak berangkat haji, tapi dia Masya Allah dimimpikan oleh imam besar Masjidil Haram sampai datang ke rumahnya, dan kemudian amalannya itu menyelamatkan orang makan haram anak yatim, membuat semua orang haji mabrur. Allahu Akbar, Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, mohon maaf, berapa banyak kita umroh tiap bulan, umroh 3 bulan sekali, anak yatim di sekitar kita nggak kita pedulikan, orang miskin kita nggak datangi, nggak kita santuni. Maka kata Nabi tadi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Belum beriman seseorang di antara kamu hingga kamu mencintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Ustaz, lihat di belakang itu ada beras-beras, mudah-mudahan itu santunan untuk orang miskin. Ustaz, lihat sebagian masjid sekarang sudah ada ATM beras, ATM beras. Setiap orang miskin sholat subuh digeseknya dapat sekilo, dapat 2 kilo. Alhamdulillah. Sehingga dengan demikian kata Nabi, kadal fakru ayakunal kufro, hampir-hampir kefakiran itu membuat orang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, Syekh Abdullah bin Mubarak memeluk Sa'id bin Muhaffah. Terima kasih Sa'id, amalanmu begitu luar biasa, ibadahmu begitu luar biasa. Kau memiliki kesolehan sosial, walaupun kau belum berangkat haji, tertunda karena kau sumbangkan semua, tapi amalanmu luar biasa. Masya Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini Ustaz baca ya, Nabi Musa, ini sedikit lagi ya, Nabi Musa itu pernah ada umatnya, kan panjang-panjang umurnya. Ada yang umatnya itu 500 tahun sholat di atas batu sampai lengkung batu itu, batu 500 tahun. Lalu Nabi Musa bertanya, bagaimana umat yang 500 tahun itu ya Allah? Surga yang mana tempatnya? Di mana posisinya? Allah katakan kepada Musa, wahai Musa, tempatnya di neraka. 500 tahun lengkung. Loh, kenapa begitu? Karena dia beriman sendiri, dia nggak pernah ngajak orang, dia nggak pernah bantu orang, nggak pernah peduli dengan orang lain, dia hanya untuknya sendiri. Maka ibadah itu jangan hanya soleh individu kita, tapi soleh sosial kita. Hablum minallah dan hablum minan nas. Inilah pentingnya kesolehan sosial. Yang kedua, jamaah sekalian, kenapa kesolehan sosial itu lebih penting? Karena gini Pak ya, ini mohon maaf, kalau bersamaan antara ibadah dengan soleh sosial itu di hadis ya, itu maka kita dahulukan kesolehan sosial itu Pak. Pak, ini mohon maaf ya Pak, ini contoh Bapak sholat, terus ada ular di situ Pak, mau sujud kita ada ular. Apa Bapak biarkan Bapak sujud, ada ular itu di patoknya, kita boleh bergeser 1, 2 langkah. Masya Allah. Rasulullah pernah ketika sholat ada yang menangis, tangisan anak-anak. Rasulullah cepatkan itu, potong ayatnya, gerakan sholatnya agak cepat. Sahabat bertanya, surahnya belum selesai, kok sudah ruku ya Rasul? Agak cepat. Ada tangisan bayi. Kalau saya nanti lamakan, bayi tadi entah haus, entah digigit binatang, entah nanti dia ingin ASI atau dia sakit. Apa bisa kita khusyuk dengan bayi tadi? Masya Allah. Jadi Rasul memperhatikan jamaahnya. Ini yang kedua. Jadi perlu sekali kesolehan sosial itu. Pak, ini adik kita ini, mohon maaf, contoh, ada arisan keluarga. Arisan keluarga nih deh. Terus pas azan dihidangkan makanan. Makanannya enak pula itu. Ada gurami bakar, ada patin bakar, ada bawal bakar. Pingin kali bawal bakar sama gurami. Jadi karena azan berkumandang, lalu adik sholat,
pikirannya ke makanan. Orang udah makan, mudah-mudahan lah nanti gurami atau bawal itu sisa gitu. Udah pikirannya bawal aja sama gurami. Segitu selesai sholat, orang lain makan, datang ke sana. Alamak, betul kan habis guraminya katanya, ya kan? Jadi jamaah yang dirahmati Allah, ya kalau bisa kita tuan rumah jangan hidangkan makanan lagi azan. Tapi kalau tuan rumah menghidangkan, nggak ada hak kita untuk membatasi. Maka di hadis Muslim dikatakan, dihidangkan makanan, ada panggilan azan, selesaikan makanan ini dulu, baru kamu sholat sehingga khusyuk sholat. Itu dalam hadis. Bayangkan itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, yang terakhir yang Ustaz sampaikan, kesolehan sosial ini, bahwa jamaah yang dirahmati Allah, Nabi mengingatkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi kesempurnaan ibadah kita, iman kita, apabila kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kemudian Bapak Ibu sekalian, begini, rupanya ibadah sosial ini bisa mengganti ibadah ritual kita. Loh, kok bisa gitu Ustaz? Bisa. Contohnya, ada nggak ini yang uzur? Tahu uzur Pak? Nggak bisa lagi puasa. Ada nggak yang lagi melahirkan atau mengandung nggak bisa puasa? Bagaimana cara puasanya? Ustaz tanya dulu. Membayar fidyah. Apa itu fidyah? Memberi makan satu orang miskin. Kita nggak puasa loh. Kan puasa sama Allah. Tapi karena kita nggak bisa, kita ganti dengan kesolehan sosial. Pak, kalau Bapak haji itu kan ada 3, tamattu, ifrad dan qiran. Tamattu kita duluan haji, umroh baru haji. Itu kita membayar dam. Itu kan haji sama Allah. Apa itu bayar dam? Menyembeli 1 ekor kambing dibagi untuk orang miskin. Artinya kesolehan kita ibadah kepada Allah. Ketika kita nggak bisa diganti dengan sedekah, infak atau fidyah tadi yang Ustaz sebutkan tadi. Betapa luar biasanya Islam ini sebenarnya. Betul lah jamaah sekalian, kita ini berkasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena itu jamaah sekalian, inilah letak pentingnya kajian kita ini, kesolehan sosial, apalagi di bulan Ramadan ini. Bahwa Ramadan ini tujuan puasa kita la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Banyak orang yang merasa pintar, tapi sedikit yang pintar merasa. Ayo kita merasa bagaimana orang susah, orang miskin, terutama ini sudah di penghujung, ada pertengahan Ramadan. Siapkanlah zakat kita, hitung zakat fitrah, zakat mal, zakat profesi, infak sedekah kita bersihkan. Kenapa? Kain basah dibawa mandi, habis mandi dibawa pulang. Harta yang diinfakkan, dizakatkan, dibawa mati. Harta yang tinggal dibagi-bagi orang. Nah, inilah tausiah kita, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kisah inspiratif Sa'id bin Muhafah, tukang jahit sepatu, sol sepatu, dan yang luar biasa, ternyata dia tidak jadi haji karena melihat ada anak yatim, ada janda yang memakan daging yang haram. Maka itulah amalan yang luar biasa. Yuk terus kita berbagi, kita bantu orang-orang miskin. Insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan karena harta kita bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia bermanfaat bagi manusia lain. Mudah-mudahan nanti di surga, di akhirat, bapak-bapak nanti kalau udah masuk surga, ibu-ibu alhamdulillah. Tapi mana tahu kita belum masuk surga nanti, ustaz belum masuk surga. Nanti orang miskin yang memanggil kita ke surga. Bapak itu baik kali, dia majikan saya, pernah bantu saya uang sekolah anak, belikan baju hari raya. Ya Allah, panggil dia ke surga. Doa-doa orang miskin nanti itu diijabah Allah di surga. Mereka masuk surga, dipanggilnya orang-orang kaya. Makanya ustaz selalu katakan, yang mana yang penting? Orang kaya membutuhkan orang miskin atau miskin butuhkan orang kaya? Oh, orang miskin lah ustaz butuh orang kaya, itu di dunia. Di akhirat nanti justru orang kaya yang butuh orang miskin karena pernah dibantunya. Bantu mereka, tolong mereka, kesolehan sosial. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan Ustaz akhiri dengan pantun, ya, buah durian
buah kedondong. Sekian dulu dong ya. Kue wajik si kambang loyang, kacang tojin si kue bawang. Itulah kue-kue hari raya Idul Fitri yang sedang dimasak ibu-ibu, ya kan? Karena sekarang bukan Lailatul Qadar, Ustaz, tengok Lailatul Bakar udah banyak. Wangi-wangi rumah-rumah itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ya, pantun terakhir sebelum tanya jawab. Sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih ya. Nasrul minallah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.